Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi di channel Angga Ong. Jadi hari ini saya akan membuka atau membuat sebuah tema masih di bisnis lebah juga. Ada pertanyaan yang mungkin sama pertanyaannya, yaitu apakah dengan koloni, dengan lebah pekerja yang banyak sudah bisa menjamin panen madu yang banyak juga. Kita kaitkan dengan bisnis ya. Yang namanya bisnis itu kan saling terkait ya. Bahkan kalau di hukum bisnis itu ada tiga hal. Ketika misalkan ada produk, ada modal, ada SDM. Nah, nggak jauh-jauh dari itu teman-teman. Saya akan memberikan 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis lebah. Yang pertama adalah tentang produk teman-teman. Nah, terkait dengan produk di sini, produk yang untuk memproduksi madu tersebut. Nah, memproduksi madu tersebut tentunya adalah lebahnya dan koloninya teman-teman. Nah, teman-teman ini ketika misalkan mau berbicara tentang produksi madu yang diproduksi oleh lebah gitu ya, tentunya teman-teman harus memilih. Jadi ada beberapa varian dari lebah itu sendiri yang bisa memproduksi madu yang banyak. Seperti contohnya begini teman-teman, teman-teman harus bisa memilih nih kan di lebah yang tidak bersengat itu ada banyak macam ya. Seperti contohnya ada yang jenis Levisep, ada yang selanjutnya adalah yang jenis Biroy, ada selanjutnya yang jenis tentang Itama, Terminata ya, jenis Terminata. Mungkin di luar juga ada, di luar lain itu ada jenis-jenis yang lain gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa memilih ini jenis yang seperti apa dulu yang bisa memproduksi madu yang banyak. Terus tentang kekuatan teman-teman, kekuatan lebah ini juga gitu. Tentang kekuatan lebah ini dalam beradaptasi di lingkungan serta menghadapi predator, serta juga dan jenis lebah yang bisa menghadapi peperangan antar lebah gitu ya. Dalam produksi itu kan tidak hanya lebah aja ya, kita harus memahami ratu, kantung madu. Intinya kita dalam produksi lebah ini kita harus memilih yang bagusnya seperti apa. Selanjutnya, faktor keduanya adalah SDM teman-teman, sumber daya manusia. Seperti yang bisnis lainnya, sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi juga. Yang pastinya ketika kita memang mau terjun di dalam dunia bisnis ternak lebah, pastinya kita juga jangan sampai tidak belajar, tidak mau mendengarkan informasi, tidak mau belajar, bahkan enggan untuk menambah pengetahuan tentang lebah itu sendiri. Nah, diharapkan teman-teman bisa belajar banyak tentang lebah ini, langsung datang ke peternak-peternak lebah di sekitar teman-teman ya. Mungkin bisa belajar lebih detail. Maksudnya peternak 1 sama peternak 2 itu berbeda teman-teman. Peternak 1 menyarankan cara A, terus peternak 2 menyarankan cara B, terus peternak 3 menyarankan cara C gitu ya. Ketika misalkan teman-teman udah bisa mengambil banyak informasi dari berbagai macam informasi dari para peternak, tentunya teman-teman akan mengkondisikan di lingkungan teman-teman cocoknya itu seperti apa nih, apakah cocok dengan cara peternak 1 atau cara peternak 2 gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal memilih itu salah satu daripada, atau bisa juga mengcombine informasi tersebut untuk bisa diaplikasikan di bisnis teman-teman. Terus selanjutnya adalah faktor ketiga yang mempengaruhi bisnis ini akan sukses atau tidak itu, yaitu adalah lingkungannya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa lebah ini kan nggak mungkin lagi lepas dari namanya lingkungan ya teman-teman. Seperti bunga adalah hal yang pasti menjadi pakan mereka, vegetasi yang disukai oleh lebah. Dan bukan hanya bunga ya teman-teman. Jadi ketika kita mempelajari bunga ini, ternyata tidak semua bunga juga yang disukai oleh lebah. Ada beberapa peternak berkata begini, dulu pernah mengambil koloni lebah di hutan teman-teman. Nah, ketika mereka memindahkan koloni tersebut di rumah, nah yang terjadi adalah koloninya mati teman-teman. Menurut peternak tersebut, koloni ini
dianggap kurang cocok dengan kondisi lingkungan berada di sekitar rumahnya. Jadi menganggap bahwa cocoknya sepertinya koloni tinggal di hutan, sehingga koloni ini mati ketika dipindahkan ke lingkungan sekitar rumah kita. Nah begitu teman-teman. Jadi masalah vegetasi ini juga nggak bisa diremehkan ya hal ini ya. Karena kita harus terus belajar, kita harus cari tahu terus informasi-informasi tentang vegetasi yang cocok untuk lebah. Tapi dampaknya apa ketika misalkan tidak cocok? Ya pasti banyak hal ya. Nah itulah yang namanya kita bisnis. Pasti kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang sangat rumit gitu kan. Nah disitulah tugas kita sebagai orang-orang yang memang bisa menjadikan bisnis itu bisa berhasilnya seperti apa gitu. Tentunya ini menjadi riset juga bagi teman-teman untuk bisa menginformasikan kepada teman-teman yang lain gitu. Nah begitu teman-teman, dari uraian yang telah saya sebutkan tadi, ada 3 hal yang mempengaruhi bisnis ini bisa sukses atau tidak gitu ya. Nah kalau teman-teman itu dari hal 3 itu bisa memaksimalkan, bisa terus belajar, bisa terus membuat riset ya dalam bisnisnya, tentunya ini bisa menjadi informasi yang baik kepada teman-teman yang lain, dan semoga teman-teman bisa menjadi peternak sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.